Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Jumpa lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 103. Oke, sebelum aku mulai membacakan cerita horor, kali ini aku mau mengingatkan kalian semua agar jaga kesehatan ya. Jaga imun tubuh kalian. Dan jangan lupa selalu memakai masker, kalau bisa double. Karena kasus COVID-19 sekarang ini bukannya malah mereda, malah semakin tinggi kasusnya. Termasuk di Surabaya. Karena Surabaya sekarang udah menjadi zona hitam. Banyak sekali warga-warga Surabaya itu yang udah terkena COVID-19. Di dekat rumahku tuh klinik-klinik pada penuh semua. Terus banyak sekali yang kena COVID-19 sampai ada yang meninggal. Ya Allah, jangan sampailah terjadi sama kalian juga. Jadi ya udah mulai sekarang jaga kesehatan kalian. Terus karena kasusnya COVID-19 ini banyak sekali orang-orang yang kena terdampak sehingga susah banget untuk mereka mencari sesuap nasi gitu ya. Ya ini karena akhir-akhir ini aku selalu pada saat aku pulang kerja gitu aku selalu ngelihat orang-orang ya yang sudah sepuh-sepuh, tukang beca atau mungkin pengambil tukang ngasongan atau apapun itu, pedagang-pedagang yang udah sepuh gitu loh. Yang ngelihat mereka itu sedih banget karena banyak sekali dagangan mereka yang nggak laku atau mungkin karena kasusnya COVID-19 ini banyak yang nggak mau menggunakan transportasi beca gitu kan. Jadinya saya itu agak iba melihat mereka. So, podcast kisah horor mengadakan open donasi untuk mereka yang membutuhkan. Nah, caranya kayak gimana? Kalian tinggal masuk aja, mampir aja di bio Instagramnya podcast kisah horor, di Instagramnya podcast kisah horor. Nah, di bio Instagramnya itu ada Linktree. Kalian tinggal klik aja Linktree-nya tersebut. Nanti di situ tersedia link yang menuju website untuk donasi. Donasinya berapa Kak Ana? Terserah kalian, seikhlas kalian. 10.000 ndak apa-apa, 15.000 ndak apa-apa, ya kan? Seikhlasnya kalian. Nah, donasi yang udah terkumpul nanti bakal akan dibelikan sembako untuk mereka yang membutuhkan. Atau mungkin di hari Jumat tertentu akan kita adakan Jumat Barokah untuk bagi-bagi makanan untuk mereka semua gitu kan. Nanti setiap kegiatan nanti aku akan share kegiatan aku berdonasi dari uang kalian untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke? Ya, itulah pokoknya. Semoga menjadi suatu kalau ngomong ya. Ya, suatu menjadi jembatan kalian untuk beribadah lah, ibaratnya kayak gitu. Membantu sesama. Ya kan? Gitu deh. Aduh, mohon maaf ya, akhir-akhir ini aku agak bingung, agak belibet, agak stres karena masih shock banget. Banyak banget orang terdekatku yang meninggal. Ada juga yang terkena virus COVID-19. Jadi agak sedikit kepikiran dengan orang-orang di rumah juga. Orang tuaku, termasuk orang tuaku. Jadi
Mohon maaf kalau di episode kali ini agak kurang fokus untuk ngebacain ceritanya. Oke? Dan kita langsung aja masuk ke cerita horor ya. Horor pertama dan datangnya dari email. Langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ana. Halo podcast kisah horor. Halo pendengar podcast horor. Masih ingat aku Kak? Kali ini aku mengirim cerita keempat kalinya. Begini ceritanya. Pada waktu aku duduk di bangku sekolah SMA, tepatnya pada tahun 2009, di sekolah aku mengadakan kegiatan ekstrakurikuler persami. Karena setiap penerimaan siswa baru di sekolah wajib mengadakan persami, yaitu perkemahan Sabtu Minggu. Dan kebetulan aku sendiri menjadi kakak pembina atau senior di sekolah. Jadi aku harus membimbing adik-adik kelasku. Pada waktu Jumat siang kita semua berangkat menuju tujuan perkemahan yang terletak di perbukitan Pegunungan Kapur Utara. Setelah sesampainya di sana, kita diturunkan di lapangan yang terletak agak jauh dari perkampungan. Kemudian saya menyuruh adik kelas untuk mendirikan tenda. Selesai mendirikan tenda, gak terasa hari mulai gelap. Dan saya bergegas untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya. Dan saya langsung berkoordinasi dengan kakak pembina lain untuk acara selanjutnya, yaitu jelajah malam dan renungan malam. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Dan kami semua menyuruh adik kelas kita untuk tidur. Sekilas informasi Kak Ana, jadi tempat acara jelajah malam ini melewati perkampungan sepi dan menanjak. Di seberangnya ada pemakaman yang sekeliling jalan masih banyak pohon jati yang tinggi, lebih tepatnya di perbukitan. Oke, lanjut. Di samping adik kelas kita tertidur, kita mendiskusikan tempatnya. Bro, gimana nih lokasinya? Aman gak? Buat adik-adik nanti, kataku. Kemudian temanku menjawab, sebut saja namanya Ari. Aman, tenang, semua terkendali, jawab si Ari. Tanpa berpikir panjang lagi, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kita semua membangunkan adik-adik kelas kita. Bangun, ayo semuanya bangun. Saya hitung mundur. Mulai 10, 9, 8, 7, 6. Semuanya kumpul di lapangan. Kebetulan malam itu habis gerimis. Jadi udara menjadi dingin, ditambah suara anjing-anjing milik warga kampung pada menggonggong, menambah heningnya malam. Dan waktu itu juga banyak kabut tebal menyelimuti di bawah sinar lampu penerangan jalan, menjadikan suasana semakin sunyi. Tepat pukul 11:30 malam, saya dan kakak pembina lainnya memberangkatkan adik-adik menuju tempat untuk jelajah malam. Pada waktu acara jelajah malam dibagi menjadi 4 pos. Kebetulan saya dan teman saya Ari ditugaskan menjaga pos ketiga dan kita hanya berdua. Tempat pos ketiga ini sebelahnya adalah dekat pemakaman dan tempatnya di kemiringan jalan alias menanjak. Pemberangkatan peserta pertama berjalan dengan lancar sampai pos 4. Kedua dan seterusnya juga berjalan dengan lancar. Tetapi peserta terakhir yang ke-6, padahal status saya, kelompok pesertanya terbagi menjadi 5 peserta. Kok terlihat masih ada 1 peserta lagi, kataku dalam hati. Sekilas info, setiap 1 peserta dibekali 1 senter. Karena jalan yang dilalui remang-remang, biasalah di kampung. Terlihat lampu senter masih ada peserta lagi, sekitar ada 5 orang. Otomatis kita berdua menunggu di atas sampai mereka mendekat. Tapi anehnya, kok kita tungguin
Lama banget, belum sampai juga mereka. Sekira hampir setengah jam, mereka terlihat. Tapi anehnya mereka sekira jarak 15 meter dari tempat kita berdua. Mereka malah belok lewat sebelah pemakaman. Kita panggil mereka. Anehnya mereka gak ada yang menoleh. Terus jalan saja dengan tatapan kosong. Padahal yang mereka lewati tidak ada akses jalan manapun kecuali hanya pepohonan jati yang lebat dan gerumbulan. "Hoi, sini, adik-adik, hoi!" Mereka tetap jalan, samar-samar dan menghilang. Bulu kuduk aku sudah merinding. Aku berkata kepada teman saya, "Bro, hitungan 3, kita lari. 1, 2, 3, lari!" Kita lari ke arah pos 4. Dan sesampainya di sana dengan nafas yang ngos-ngosan, kita ditanya dengan pembina lain. Yang ternyata pembina yang jaga di pos 1 dan 2 sudah sampai duluan di pos 4. Kami berdua heran. "Loh, kok kalian udah sampai di sini duluan?" Kata pembina lain bilang, "Waktu kami sampai di pos kalian kami ajak ke pos 4. Kalian pada diem, seolah-olah tak mau menghiraukan kita. Ya udah kami tinggal." Dan kemudian kita menceritakan kejadian yang barusan kita alami. Lanjut ke renungan malam. Untuk renungan malam ini, adik-adik kelas kita semua ditutup matanya dan diarahkan ke tempat yang dijadikan tempat renungan malam. Udara semakin dingin, sayup-sayup, terdengar suara kincir angin dan lolongan anjing. Pada waktu itu peserta semua disuruh duduk di bekas pertambangan batu dengan mata masih tertutup. Baru beberapa menit renungan dimulai, banyak peserta yang nangis. Kesurupan atau karena mendengarkan nasihat dari pembina, aku kurang tahu. Yang jelas, di situ banyak yang nangis sampai ada yang berteriak, terutama perempuan. Dan tugasku hanya mendampingi di sebelah peserta, takutnya ada yang kenapa-napa. Tapi alhamdulillah masih bisa terkendali. Kalau nggak salah, waktu itu jam menunjukkan pukul 1:30 pagi. Saya tiduran di bawah pohon jati. Gak taunya saya tertidur benar karena mata sudah gak bisa tahan kantuk. Pada waktu tertidur saya gak tahu. Ternyata orang-orang sudah balik ke tenda. Sampai menjelang mendekati azan subuh saya terbangun dan melihat sekelilingku sudah tak ada seorang pun. Dan saya mendengar ada yang tertawa cengingisan tapi tak terlihat sosoknya. Merasa aku sendirian, langsung deh aku lari tanpa melewati jalan yang seharusnya dilewati. Suara itu masih terdengar cengingisan. Saya langsung motong jalan lewat gerumbulan di bawah pohon jati sampai kaki tersangkut ranting dan jatuh. Karena saking takutnya aku gak peduli. Bangun dan lari lagi sampai akhirnya aku sampai di lapangan. Oke kak, sampai di sini dulu. Lain kali kalau ada waktu bakal aku bercerita lagi. Pesan saya, jangan tidur sembarangan. Karena kita harus sopan di mana tempat kita berada. Karena di situ gak tahu kalau ada makhluk lain yang tak kasat mata selain kita. Terima kasih Kak Ana sudah dibacain ceritanya. Maaf kalau ceritanya kurang horor. Sukses selalu podcast kisah horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Siapa ini? Dari Dema. Thank you banget ceritanya. Dan untuk kasus cerita pertama ini menurutku agak kurang serem ya, agak kurang greget. Karena endingnya itu kayak ngegantung banget. Endingnya kayak apa ya, kayak gak nyambung gitu lah. Yang aku kira itu letak untuk kehororannya itu di edisi Jerit Malam sama Renungan Malam. Nah itu edisi yang menurutku tuh horor banget gitu loh. Tapi gak taunya di acara Renungan Malam itu malah teriak-teriak, mungkin karena penjelasan dari kakak kelasnya ya, nasihat-nasihat. Biasanya kan nasihatnya kayak gini. Dengar dek, dengarkan nasihat kakak ini.
Lihat orang tuamu yang sudah membesarkan kalian. Kayak gitu kan biasanya. Lihat mereka, Dek. Tatap mereka pada saat mereka tertidur. Betapa capeknya mereka mencari nafkah seharian untuk kalian. Lihat, Dek. Identik dengan kata-kata Dek itu loh. Terngiang-ngiang, bro. Dari aku zaman sekolah SD sampai aku kuliah ya, kalau ada kegiatan LDKS, kegiatan persami, kegiatan apapun deh itu, pasti ada kata-kata Dek. Dengarkan, Dek, nasihat kami, Dek. Nah, ini yang jadi misteri. Ini kakak kelasnya itu pada ngenasehatin kita gitu loh. Ibaratnya kayak ngasih suatu renungan tentang ya susahnya orang tua cari uang apa segala macam. Tapi kakak kelasnya sendiri juga kayak gitu. Sama aja dengan kita bandelnya. Dikasih tahu orang tua bangkang. Ya itulah manusia. Sok menasehati tapi di giliran dinasehati tetap gak sesuai ekspektasi gitu loh. Dek, ingat, Dek. Goblok emang. Ya itulah tradisi ya. Tradisi kakak pembina OSIS, pembina pramuka, pembina apa ospek dan segala macem. Kata-kata itu yang selalu terngiang-ngiang di otak aku loh kalau ada kegiatan persami apa segala macam. Dan ya itu tadi lah, kurang serem ceritanya kalau aku. Intinya itu dia tuh endingnya yang dibikin serem. Kalau dia tuh pas tidur di bawah pohon jati ada suara ketawa terus lari deh gitu. Kurang greget kalau menurutku. Kurang deh mah. Ayo tunjukkan kegregetan horormu itu, tunjukkan. Lu udah kirim cerita 4 kali, masa ini kurang greget? Yang lainnya udah greget semua ceritanya. Bikin pendengar podcast kisah horor tuh kurang horor Kak Ana. Bikin sampai kalau bisa setannya tuh datang ke kamarku kayak gitu. Mereka yang minta itu, mereka minta tuh kayak gitu. Siapa di sini yang suka nonton film horor? Sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel, giliran mau nonton, filmnya udah selesai. Bingung mau nonton di mana. Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN buat ngakses film horor yang nggak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrics supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku. Mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH KISAH sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali. Apalagi yang kamu tunggu? Silakan daftar NordVPN sekarang. Oke, lanjut ke cerita kedua dan semoga cerita kedua ini horornya greget. Langsung aja. Selamat malam Kak Ana. Kali ini aku mau bercerita. Aduh, ada suara anak kecil lagi. Anjay. Tidur deh, udah malam ini. Sore itu sebut saja namanya Dedi datang ke rumah neneknya yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di depan pintu rumah neneknya, dia memanggil sang nenek. Mendengar suara cucunya, sang nenek segera mencari sumber suara dan setelah bertemu, dia kemudian menyuruh cucunya masuk rumah dahulu karena sebentar lagi azan maghrib. Dedi menolak masuk. Katanya dia mau beli es krim dulu dan minta uang kepada neneknya. Cucu durhaka lu ya. Mendengar permintaan cucunya, sang nenek kemudian masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil uang buat Dedi. Tidak sampai 1 menit dia di dalam, tetapi saat keluar, si Dedi sudah tidak ada di depan pintu. Merasa aneh, sang nenek kemudian mencari Dedi di sekeliling rumah, tetapi dia tidak menemukannya.
Kemudian dia beranjak ke rumah orang tua Dedi, tetapi di sana juga tidak ada. Akhirnya dia kemudian mengajak anaknya dan beberapa orang tetangga mencari Dedi di sekitar kampung. Pencarian dimulai dengan menelusuri jalan-jalan dan gang-gang serta hampir seluruh rumah tetangga ditanyai, adakah yang melihat Dedi? Sampai akhirnya azan maghrib berkumandang. Orang tua Dedi dan neneknya semakin panik karena Dedi tidak kunjung ditemukan. Akhirnya mereka kemudian meminta tolong kepada teman-teman Dedi yang kebetulan saat itu baru pulang bermain bola juga untuk ikut mencari. Pencarian itu membuat warga kampung yang lain penasaran juga, yang akhirnya bersama-sama ikut mencari Dedi, yang secara ajaib dan cepat hilang tanpa bekas. Hampir 1 jam kemudian, tiba-tiba salah satu paman Dedi berteriak sambil mengangkat Dedi ke dalam gendongannya. Dia berkata menemukan Dedi di taman dekat pintu rumah sang nenek sedang tidur dengan pulas. Pencarian pun dihentikan dan semua lega, Dedi sudah berhasil ditemukan. Walaupun mereka heran bagaimana caranya Dedi tiba-tiba ada di sana. Padahal sudah puluhan kali orang melewati tempat itu mencari Dedi. Setelah Dedi terbangun, orang tuanya kemudian bertanya kepadanya, kemanakah dia pergi selama maghrib itu. Dedi kemudian bercerita kalau dia diajak seseorang pergi ke suatu tempat yang jauh sesaat sebelumnya neneknya keluar mengambil uang. Dan di tempat itu, Dedi kemudian diberikan sate untuk dimakan. Dedi kemudian memakan sate tersebut dan setelah habis, dia diantar lagi ke rumah neneknya. Kemudian tidur di taman yang ada di depan rumah neneknya. Walaupun merasa aneh dengan cerita Dedi, tetapi keluarga lega karena dia sudah ditemukan. Tetapi di balik itu, ternyata ada saksi mata yang melihat orang yang mengajak dan mengantar Dedi pulang. Dia adalah seorang remaja perempuan tetangga si nenek yang saat kejadian kebetulan melihat ke arah rumah si nenek. Saat ditanya siapa yang membawa Dedi, si tetangga tidak mau menceritakannya. Dia berkata takut mengingat kejadian itu lagi. Entah apa yang terjadi pada Dedi. Semenjak kejadian itu, dia menjadi anak yang pemalu. Sekolah pun dia tidak mau. Dia lebih suka berada di kamarnya seorang diri. Walaupun sempat mau sekolah sampai kelas 5 SD, akhirnya berhenti dari sekolahnya. Keluarganya tentu bingung dengan Dedi. Tetapi setiap dia mau diobati, dia selalu tahu lebih dahulu sebelum diberitahu. Dia berontak dan mengancam akan pergi lagi dari rumah, bahkan pernah mengancam mau bunuh diri. Dedi sekarang seharusnya sudah kelas 1 SMP. Tetapi dia tidak mau keluar rumah dan selalu ada di dalam kamarnya saja. Keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa berdoa agar Dedi kembali normal. Pernah sekali ditanyakan kepada Ustadz dan dikatakan bahwa Dedi sering dipengaruhi oleh penghuni pohon besar yang ada di belakang rumahnya. Dan dia juga yang membawa Dedi dahulu saat sempat hilang. Itulah cerita tentang hilangnya seorang anak. Dan ini terjadi pada tetanggaku. Semoga dia bisa kembali hidup normal dan kembali sekolah. Thank you Kak Ana sudah dibacakan ceritanya. Maaf kalau kurang serem. Oke. Thank you ya ceritanya. Yang pertama aku mau kritik adalah kritik. Enggak lah, ini bukan kritik. Yang aku sampaikan adalah ya semoga lekas sembuh ya buat tetangganya si Dedi itu, supaya lekas sembuh, supaya bisa normal lagi seperti sedia kala, seperti anak-anak pada zaman umumnya, dan kembali sekolah ya. Aduh sayang banget, seharusnya kelas 1 SMP. Kalau kelas 1 SMP berarti umur 13 tahun cuy seharusnya. Tapi di usia segitu dia udah, ya mohon maaf, kayak gangguan mental. Dan katanya sih ini gangguan karena jin. Kalau aku telaah ceritanya sih, bukan telaah. Kalau aku ngira ceritanya di awal itu, aku kira tuh dia bakal diculik sama
bebek gombel gitu loh. Ya seperti kayak cerita-cerita sebelumnya ya, di episode sebelumnya itu banyak sekali yang cerita tentang kasusnya seorang anak yang diculik sama bebek gombel. Tapi kalau ini beda kasusnya. Kalau kasusnya bebek gombel itu diculik, kita nyari klenteng, anaknya balik, tapi posisinya dia dalam keadaan normal nih, cuma mungkin dia agak linglung ya karena habis dikasih makan yang ya bukan makanan normal gitu loh. Nah, bedanya dengan cerita yang sekarang ini aku bacakan adalah dia dikasih makan, nggak tahu sama siapa, balik-balik jadi orang linglung sampai sekarang. Nah itu juga, percaya nggak percaya ya buat kalian, itu udah sering terjadi dan kebanyakan terjadinya itu di kawasan yang sekiranya itu daerah-daerah pedesaan, bukan area kota. Percaya nggak? Rata-rata itu kalau kejadian kayak gitu, anak hilang atau apapun itu mesti di area pedesaan, area yang mungkin masih sunyi lah kalau malam, terus atau mungkin yang masih percaya jangan keluar maghrib nanti diculik bebek gombel. Kalau anak kota zaman sekarang mau keluar maghrib, mau keluar subuh, mau keluar apa, orang tua mah los gak rewel. Udah zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Apalagi anak kota sama anak pedesaan tuh beda banget. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau menurutku sih cerita kedua belum greget juga gitu. Masih, ini ibaratnya kalau cerita kedua itu masih mitos ya. Kita harus percaya dengan mitos atau mungkin percaya dengan urban legend yang ada di desa atau mungkin yang di kampung atau di mana gitulah. Atau mungkin urban legend dari orang tua. Tapi ini terjadi beneran, bro. Ini ceritanya kan mungkin baru-baru ini gitu loh. Oke, thank you untuk ceritanya. Next, kita lanjut ke cerita terakhir ya. Cerita terakhir. Ini dia. Oke, judulnya adalah Sosok Mengerikan di Ambulans. Halo Kak Ana, perkenalkan, nama aku Rara. Gue tinggal di Surabaya. Anjir lah. Kon iku yo. Oh, rep ning Surabaya gak usah kue anjir ketikanmu. Ngilu aku mau coy. Orang yang Surabaya bodoh arek Surabaya gak usah ngomong gua gue. Sedih aku. Ya ini cerita dari Surabaya coy, sama-sama orang Surabaya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Oke, aku mau cerita tentang seorang supir ambulans. Nah, yang mau aku nggak enak banget ya, dia ngetiknya gue lagi. Oke, aku baca gue aja lah. Yang mau gue ceritain ini pengalaman dari supir ambulans yang antar jenazah dari salah satu rumah sakit di Malang. Awalnya gue menunggui temen gue yang aku menunggui temenku yang kecelakaan dan harus masuk ICU. Sembari nunggu orang tuanya datang, aku dan teman-teman beli kopi dan rokok di warung depan rumah sakit yang kebetulan ada di seberang rumah sakit. Aku juga gak enak, saya kali ya. Singkat cerita, bapak-bapak sepuh sebelahku baru datang dan pesan kopi. Mukanya capek banget. Karena aku gak bisa bahasa Jawa halus, terpaksa aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Malam Pak, dari mana Pak? Si bapak pun noleh dan tersenyum ramah. Beliau bilang, abis antar jenazah Mbak, rumahnya lumayan jauh dari sini. Sontak aku diem. Bapak gak takut antar jenazah? Takut. Sudah tahunan Mbak, saya jadi supir ambulans yang antar jenazah di sini. Sembari si bapak nyeruput kopinya. Beberapa minggu lalu sempat ada kejadian Mbak. Nah, aku yang tadinya mau minum kopi, akhirnya naruh gelas ke meja dan dengerin si bapak cerita. Jadi mau maghrib, saya harus antar jenazah ke daerah Pasuruan Mbak. Dan kebetulan jalan macet banget.
Jadi mau gak mau kudu sabar apalagi antar jenazah. Perjalanan Malang Pasuruan harusnya cuma 1 jam. Tapi ini bisa jadi 4 jam lebih karena ada truk yang terbalik. Saya berdua aja sama teman saya Mbak. Akhirnya begitu jenazah sampai di rumah duka, saya balik ke Malang untuk antar mobil ambulans. Kalau gak salah jam 1 malam saya dari rumah duka sampai di daerah Lawang. Tiba-tiba pintu belakang digedor-gedor. Akhirnya saya minggir. Begitu dibuka pintunya, gak ada siapa-siapa Mbak. Akhirnya saya jalan lagi, karena emang udah capek banget. Begitu sampai di rumah sakit, mobil langsung saya masukkan di garasi, dan saya pulang. Besoknya saya kan tugas lagi. Nah, karena mobil masih ada bekas tetesan darah, mau ndak mau saya harus nyuci. Pas saya nyuci, si bapak nyalain rokoknya dan tarik nafas panjang. Gue udah merinding banget ngedengerin cerita si bapak. Terus si bapak nerusin ceritanya. Udah kayak di film-film aja. Pakai berhenti di tengah-tengah. Iya deh, seralu dah. Ada jempol sama jari telunjuk di bawah kursi. Lah, emang gak dikafanin dari rumah sakit Pak? Dari keluarganya gak mau Mbak. Biar diurus sama keluarganya katanya. Jadi gak mau dimandiin di rumah sakit. Buru-buru saya selesaiin nyuci. Dan saya masukkan ke kantong plastik yang saya minta dari suster. Terus kok ya kebetulan saya harus antar jenazah lagi ke arah Pandaan. Ya udah sekalian. Setelah antar jenazahnya, saya ke rumah duka yang semalam. Dan saya tanyain keluarganya, dan benar, keluarganya bilang, memang jari jempol sama telunjuknya ndak ada. Anjir. Wih, merinding coy. Saya kembalikan Mbak, saya kasihan sama jenazahnya. Soalnya pas saya balikin, itu satpam yang keliling bilang, mobil ambulans saya ada yang gedor-gedor lagi. Anjir lah. Ya saya pikir jenazah yang kemarin itu. Ya beginilah Mbak, suka dukanya jadi supir ambulan di RS. Mau ndak mau harus bertanggung jawab, apalagi udah disumpah. Oh udah disumpah ya kalau nganter jenazah. Walah Pak, terus Bapak ndak ngeri gitu kalau tiba-tiba ada yang nebeng? Kataku sambil membentuk tanda petik pakai jari. Sudah biasa seperti itu Mbak. Hahaha. Kadang mereka cuma minta tolong kalau ada yang mungkin ketinggalan. Kalau bisa dibantu, kalau enggak ya didoakan aja. Ya sudah ya Mbak, saya mau pulang dulu. Assalamualaikum. Ya Pak, hati-hati Pak. Waalaikumsalam. Sontak mataku langsung menyusuri garasi-garasi ambulans di parkir. Dan gak lama di salah satu ambulans ada cewek, pucat, dan darah di mana-mana. Gue cuma diem dan balik ke ruang tunggu UGD tanpa ngomong sama teman-teman gue yang bengong. Thanks Kak Ana, udah dibacakan ceritaku. Mohon maaf kalau ceritanya belibet. Oke, thank you Rara untuk ceritanya. Ya itulah ya, suka duga menjadi supir ambulans. Gue kok merasa kayak Dennis ya, cadel ngomongnya, gak bisa ngomong R gitu. Ya itulah suka dukanya menjadi supir ambulans. Kita gak tahu ya bakal ada kejadian apa. Dan ya itu tadi, kayak kalau misalnya ada korban kecelakaan, terus salah satu anggota tubuhnya hilang, belum ditemukan, pasti bakal neror orang-orang yang udah nemuin jenazahnya. Apalagi yang nganterin jenazahnya. Dan kebetulan sih emang posisi jari jempol sama jari-jarinya itu di mobil jenazah ketinggalan gitu loh. Dan menurutku ini kayaknya mobil kasus kecelakaan gitu. Jadi ya itu tadi lah, banyak sekali anggota badan itu yang putus atau semacamnya lah. Dan ini tuh termasuk kasus yang kayaknya aku udah pernah cerita deh. Kalau dulu itu gak salah behel. Kalau ini baru-baru ini, belum. Jadi baru-baru ini kasus beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan 2 apa bulan 3 gitu.
Nah ceritanya tetangganya temanku itu barusan meninggal gitu, sekitar bulan 2 atau 3 tahun ini gitu kan. Nah meninggalnya itu karena kasus kecelakaan di sekitar Surabaya juga. Nah kecelakaannya itu di daerah Kaliana kalau nggak salah, Kaliana apa Margomulyo gitu loh. Nah di lokasi tersebut itu emang rawan kecelakaan cuy. Kalau kalian orang Surabaya pasti tahu lah area sana ya, karena di sana itu sering banyak sering lewatnya truk-truk tergandeng, trailer atau semacamnya, dan sering banyak terjadi laka lantas di sana kan. Nah kebetulan tetangga temanku itu habis kecelakaan di sana dan posisinya meninggal seketika di sana karena kelindas truk gitu. Pas posisinya jenazahnya itu dibawa pulang karena memang langsung dari rumah sakit, terus habis itu dibawa pulang, dan pihak rumah sakit itu bilang ke orang tua si korban ini, karena memang karena anaknya ini yang kecelakaan ini masih muda banget lah, sekitar umur 27-26 lah. Posisinya itu habis pulang kerja, cewek juga ini. Pihak rumah sakit itu ngabarin ke orang tuanya kalau salah satu anggota tubuhnya itu nggak ada gitu. Terus dicari-cari sama supir ambulansnya, benar supir ambulansnya ternyata udah ketemu. Nah jadi kondisinya itu tangannya itu kan putus tuh, dijahit gitu, disambung. Tapi untungnya nggak sampai kayak kalau kelindas truk itu kan kayak kegencet itu kayak aduh ada itu kayak usus atau apa terurai gitu, tapi untungnya enggak gitu, cuma dia tuh kelindasnya tuh tangan, dan tangannya tuh putus. Terus akhirnya dibawa lah ini jenazahnya pulang ke rumah, terus dimandikan lagi, kemudian disolatin, terus dimakamkan. Nah pada saat pemakaman selesai, malamnya pas waktu tahlilan itu ibunya itu dimimpiin. Kan posisinya ibunya itu kan lagi shock gitu kan, terus tidur terus dimimpiin anaknya. Nah anaknya itu kayak minta tolong, tapi itu nggak jelas minta tolongnya itu apa gitu loh, maksudnya minta tolong karena apa gitu. Jadi cuma bilang katanya, ini kata teman gue ya cerita, bu tolong, itu dalam mimpi, tapi kayak berasa real banget. Ibunya bangun, terus ya mungkin karena lagi kalut, lagi sedih, jadi gak mikir apa-apa. Udah tuh. Di hari keduanya ibunya itu dimimpiin lagi. Bu tolong. Udah ya. Nah itu mikirnya tuh masih bukan pertanda apa-apa, masih mikirnya ini mungkin mungkin karena ibunya kepikiran anaknya udah gak ada, jadinya kepikiran terus. Di hari ketiganya nih, ibunya itu dimimpiin lagi. Bu tolong. Nah itu pas mimpinya itu pas siang, waktu ibunya tidur siang gitu loh, karena badannya kecapean katanya habis. Ya karena kondisi covid juga, jadi banyak-banyak istirahat, jadi orangnya tidur. Dari situ tuh udah mulai curiga, karena 3 hari berturut-turut itu dimimpiin anaknya dengan kata-kata minta tolong. Akhirnya ibunya ini cerita ke suaminya ini kayak ngerasa curiga, akhirnya tanya ke Pak Ustadz. Nah setelah suaminya itu cerita ke Pak Ustadz yang di sekitar rumahnya pas waktu sholat asar, nah Pak Ustadznya ini curiga, akhirnya dilakukan pembongkaran jenazah, takutnya ada apa-apa. Dan ternyata bener, pada saat dicek dia itu pakai bulu mata palsu, eyelash gitu loh, butuh bulu mata palsu gitu kan, yang tanam bulu mata itu belum dibersihin, belum dicabutin bulu matanya. Terus dia pakai behel. Nah pakai behel, sama dia kalau nggak salah itu pakai apa ya, lupa aku, pakai susuk atau apa aku lupa. Pokoknya itu harus diambil gitu loh, susuk kalau nggak salah. Tapi yang aku ingat itu dia tuh pakai bulu mata sama pakai behel.
Dan mau nggak mau itu harus diambil, harus dibersihkan. Jadi pas saat kondisi jenazah udah berusia 3 hari dan udah mulai membusuk, mau nggak mau pembongkaran jenazah dan ngambil tuh bulu mata palsunya sama behel. Sama katanya ada susu atau apa, aku lupa gitu loh. Pokoknya ngambil yang ada di badannya dulu gitu. Dan setelah diambil, udah gak dimimpi-mimpiin lagi ibunya. Karena memang dia kalau di agama Islam, kalau semisalnya orang kalau sudah meninggal itu semua badannya itu harus bersih gitu loh. Termasuk kuku harus dipotong. Terus kalau misalnya ada anting atau apa harus diambil katanya gitu. Gak boleh ada benda-benda yang melekat di tubuhnya gitu pada saat dimakamkan. Itu kalau menurut agama Islam ya, kayak gitu. Dan sedihnya itu adalah pada saat katanya temanku, karena posisinya temanku itu ikut dalam pembongkaran jenazah, ngeliat gitu ya, karena emang rame-rame banget itu. Pada saat pembongkaran jenazah itu, pembongkaran makam, posisinya itu anaknya itu kayak mukanya itu sedih banget gitu loh, kayak sedih gitu loh. Kan emang udah bengep nih, mukanya udah bengep semua karena udah membengkak itu kan. Tapi posisi raut mukanya itu kayak sedih banget pas ibunya itu bantuin untuk nyabutin bulu matanya. Kan ini kan bulu matanya itu kan pakai tanam bulu mata, otomatis lemnya itu kan lengket banget gitu loh. Beda sama bulu mata palsu yang tinggal pasang kayak bulu mata magnet gitu loh. Itu kayak sedih banget. Tapi pas udah selesai semua, udah bersih lagi, kayak auranya itu kayak beda katanya kayak gitu. Ya itulah, dia seperti itu pokoknya ceritanya. Menurutku serem banget, apalagi kalau misalnya posisinya kalau di situ ada aku ya, melihat pembongkaran jenazah, aduh, gila, pasti merinding banget, merinding anjir lah. Itulah pokoknya. So, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kisah horor di episode 103. Jangan lupa buat kalian semua yang mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman sendiri, kakak, ibu, ayah, adik, kakek, nenek, atau siapapun itu juga, kalian bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram di podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor dan follow juga podcast kisah horor di Spotify agar kalian selalu update cerita-cerita horor terbaru. Dan sebelumnya aku mau minta maaf jika di episode 103 ini pembacaan atau pembawaannya agak kurang greget ya buat kalian. So aku minta maaf banget. Dan pasti di episode berikutnya aku akan memperbaiki jauh lebih baik lagi. Oke? Akhir kata, saya Ana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.